Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Oke, kalau di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial bagaimana cara mengupdate e-faktur dari versi yang lama ke versi yang terbaru ya, ke versi 3.2. Jadi kalau misalkan Anda sudah menjadi seorang pengusaha kena pajak, kemudian selama ini Anda sudah membuat faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur versi yang lama ya, versi 3.0 atau versi 3.1. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan cara mengupdate-nya ke versi 3.2 atau ke versi terbaru. Dan ini harus dilakukan oleh seluruh PKP. Kenapa? Karena untuk nantinya per 1 April ini seluruh aplikasi e-faktur yang bisa digunakan adalah versi yang 3.2. Jadi nanti untuk yang versi 3.0 ataupun 3.0 ataupun 3.1 ya itu tidak bisa digunakan kembali gitu. Jadi mau nggak mau ketika Anda sebelumnya sudah menggunakan e-faktur, maka Anda harus update ke versi 3.2. Jadi Anda harus lakukan itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita sebagai PKP baru, pengusaha kena pajak baru, kemudian sebelumnya belum pernah menggunakan e-faktur. Nah, apakah saya harus ke 3.0 dulu, baru kemudian update ke 3.2? Nah, jawabannya adalah tidak perlu. Jadi, ketika Anda itu seorang pengusaha kena pajak yang baru terdaftar setelah 1 April ya, katakanlah sekarang Anda baru mau menggunakan e-faktur nih. Nah, Anda langsung saja ke versi 3.2, karena di situ Anda langsung registrasi, kemudian Anda bisa langsung gunakan aplikasi e-faktur berbasis atau versi 3.2 gitu. Yang ini akan saya jelaskan tutorialnya seperti apa. Oke, kita akan mulai saja tutorial registrasi e-faktur versi terbaru ya, versi 3.2 di sini. Oke, berikut tutorialnya. Nah, tutorial registrasi ini yang saya pakai adalah versi Windows 64-bit ya. Laptop yang saya pakai sekarang adalah Windows 64-bit gitu. Jadi bisa disesuaikan. Dan untuk pengguna MacBook sejauh yang saya coba tadi, untuk pengguna MacBook yang menggunakan chip M1 itu masih belum bisa digunakan gitu. Jadi kalau misalkan Anda pengguna MacBook, entah itu MacBook Air, MacBook Pro gitu, maka ketika chipnya itu masih menggunakan Intel itu mungkin masih bisa ya gitu. Tapi kalau Anda pengguna chip M1 itu sepertinya belum bisa. Jadi saya sarankan kalau bisa untuk penggunaan e-faktur ini silakan gunakan yang versi Windows. Bisa 32-bit, bisa juga yang 64-bit. Tapi saya sarankan karena rata-rata sekarang PC juga atau laptop itu sudah menggunakan Windows 64-bit, maka saya sarankan e-fakturnya juga silakan download yang versi 64-bit gitu. Oke, berikutnya ini adalah persiapan awal gitu. Jadi apa saja yang harus Anda siapkan untuk bisa registrasi pertama kali. Oke. Nah, pertama yang Anda harus persiapkan tentu saja adalah koneksi internet, karena ini penting, karena ketika Anda registrasi pertama kali, itu Anda harus terhubung dengan internet, gitu. Khususnya yang jaringannya stabil ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah NPWP pengusaha kena pajak, gitu. Jadi, ini sebagai username kita, jadi NPWP itu juga nantinya akan sebagai, bukan username, ketika kita mau registrasi pertama kali, Anda diminta untuk menginput NPWP PKP-nya ya gitu. Jadi bukan username tadi gitu. Tapi ini untuk registrasi aja sebagai langkah awalnya tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan siapa yang nantinya akan menandatangani faktur pajak ini. Apakah direkturnya langsung ataukah bagian pajaknya ataukah misalkan bagian keuangannya atau siapa gitu. Jadi kita harus tentukan dulu siapa yang nantinya ini sebagai penandatanganan faktur. Kalau untuk yang CV atau PT kecil gitu ya, rata-rata yang menandatangani adalah direkturnya langsung ya gitu. Jadi ini bisa Anda gunakan siapa nantinya, apakah direkturnya ataukah bagian khususnya gitu. Kemudian password Innova. Jadi kan pada saat kita pertama kali PKP, kan pada saat itu kita dikasih namanya surat pengukuhan PKP, kemudian ada password Innova-nya serta kode aktivasi akun PKP-nya gitu. Nah,
Di situ jangan sampai lupa, jadi Anda harus sudah punya juga, jangan sampai lupa juga namanya password Innova. Password Innova ini nanti kita gunakan untuk apabila kita mau download sertifikat elektronik, kemudian kita mau minta nomor seri faktur pajak, atau juga misalkan kita minta perpanjangan sertifikat elektronik secara online gitu. Jadi password Innova ini kita gunakan untuk membuka situs ifaktur.pajak.go.id. Bisa juga nanti password ini kita gunakan untuk lapor SPT masa PPN gitu. Jadi jangan lupa, jangan sampai lupa ya password ini. Kemudian yang ke-5 dan ke-6 ini berhubungan langsung, yakni sertifikat elektronik atau sertifikat digitalnya. Dan sertifikat digital ini atau elektronik ini itu biasanya berbarengan atau berpasangan dengan passphrase gitu. Jadi sertel ini, sertifikat elektronik ini tujuannya adalah untuk istilahnya mengkonekkan antara data di kita di PC ini dengan servernya di DJP nanti gitu. Jadi ini semacam kuncian untuk meminta nomor seri faktur, melaporkan faktur, kemudian kalau misalkan ada permintaan nomor seri dan sebagainya, kita menggunakan sertifikat elektronik ini. Kemudian nomor 7 itu kode aktivasi e-faktur desktop. Ini bisa kita lihat di halaman atau situsnya Innova tadi ya, situs ifaktur.pajak.go.id gitu. Jadi paling tidak yang harus kita persiapkan adalah 7 macam ini, 7 item ini gitu. Oke. Setelah yang kita persiapkan ini semua, kita lengkapi. Nah, langkah berikutnya adalah download dan juga instalasinya gitu. Untuk downloadnya sendiri itu ada di situsnya Innova langsung ya. Jadi tadi ifaktur.pajak.go.id, go.id ya yang benar, atau search aja di Google Innova gitu. Nah, biasanya akan muncul yang paling atas di sini. Atau ini ya, ifaktur.pajak.go.id. Nah, berikutnya ini untuk sekedar download aplikasinya sendiri itu cukup klik yang di bawah ini pengumuman. Tapi kalau kita mau masuk ke situsnya Innova tadi ya, yang harus kita butuhkan adalah NPWP PKP serta password Innovanya. Untuk downloadnya saja, download aplikasinya ya, ifaktur 3.2 itu kita bisa klik di sini gitu. Atau kalau misalkan Pak saat ini sedang gangguan atau jaringan saya lemot misalkan, Anda bisa langsung datang ke kantor pajak dimanapun harusnya. Kemudian Pak saya minta aplikasi ifaktur versi 3.2, itu pasti mereka punya gitu. Jadi di setiap kantor pajak harusnya sudah tersedia itu sekarang gitu, aplikasi ifaktur 3.2 gitu. Oke, setelah kita berhasil masuk ke sini, ke tampilan Innovanya ini, nah kurang lebih seperti ini ya, tampilan ketika kita pilih yang download tadi. Nah, ini kita bisa cari tahu dulu kira-kira kita PC yang kita gunakan ini versinya apa? Apakah Windows, Linux, atau Mac tadi ya gitu. Cuman seperti yang saya coba tadi, untuk saat ini ketika kita pakai MacBook yang pakai chip M1 itu belum bisa kompatibel gitu. Jadi kalau mau pakai MacBook, saya sarankan masih pakai yang chipnya pakai Intel ya gitu. Kemudian kalau pakai Windows, nah silakan bisa pilih yang 32 bit atau yang 64 bit gitu. Cuman ya saya sarankan sesuaikan aja dengan PC atau laptop kita ya gitu. Yang saat ini juga rata-rata atau hampir semuanya PC atau laptop itu sekarang sudah menggunakan yang 64 bit gitu. Cara melihatnya gimana? Bisa macam-macam. Pertama, komputer ini saya pakainya 64 bit atau 32 bit ya. Paling gampang Anda tinggal cari di drive C, kemudian program file. Nah, kalau program filenya itu cuma ada satu folder, itu pasti 32 bit. Tapi kalau ketika di program file di drive C, kemudian pilih program file. Nah, kalau di program file itu ada dua folder, yang satu program file aja, sementara yang kedua program file 86, itu pasti yang 64 bit gitu. Dan biasanya saat ini itu sudah yang dua folder tadi ya, folder biasa, program file, sama yang program file x86 gitu. Jadi saya sarankan tetap gunakan yang 64 bit saja gitu, biar lebih ringan, biar lebih cepat saja nanti ketika kita menjalankannya.
Oke, ketika kita sudah download tadi ya, kalau misalkan Pak, saya masih kesulitan nih download gitu. Nah, silakan tadi minta ke kantor pajak manapun, itu pasti harusnya tuh sudah tersedia sekarang gitu. Atau nanti coba saya sertakan apa namanya link downloadnya ya gitu. Link download yang pakai Google Drive mungkin, jadi biar lebih cepat aja. Nah, ketika Anda sudah berhasil download, tampilannya akan seperti ini, masih pakai .exe ya. Di sini ada itext invoice underscore Windows 64-bit gitu, .exe. Nah, ini masih dalam bentuk RAR ya, istilahnya dalam masih di zip, masih di RAR. Nah, Anda tinggal double klik saja di sini. Anda tinggal double klik. Nah, kalau misalkan ada notifikasi seperti ini ya, Windows Protected Your PC. Ini biasanya kalau Anda sudah menggunakan yang Windows 11. Nah, kalau Anda sudah menggunakan Windows 11, biasanya Anda akan seperti ini tampilannya. Nah, kalau seperti itu, Anda tinggal klik More Info saja, More Info, kemudian nanti pilihnya yang Run Anyway gitu. Maksudnya mungkin dianggapnya aplikasi ini belum di-recognize oleh Windows. Nah, silakan nanti yang penting dijalankan aja istilahnya gitu. Jadi insya Allah ini aman aplikasi ini, jadi nggak akan masalah, nggak akan bentrok atau nggak akan dianggap virus lah sama PC kita gitu. Jadi kalau misalkan Anda pengguna Windows 11, kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, pilih aja More Info, kemudian pilih yang Run Anyway ini, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, Anda akan diminta untuk kira-kira e-faktur ini itu akan diekstrak kemana. Kita pilihnya di sini ya, tinggal kita pilih aja ke folder mana, gitu. Ke folder D bisa, ke folder My Document bisa, ke desktop juga bisa. Jadi yang senyaman mungkin, yang paling gampang folder-folder kerjaan Anda itu di mana gitu. Kemudian setelah itu tinggal kita ekstrak aja di sini. Tinggal kita klik ekstrak gitu. Nah, ketika kita sudah ekstrak, nanti hasilnya akan bentuknya akan folder seperti itu. Nama foldernya adalah itext invoice underscore Windows underscore 64-bit gitu. Ini artinya aplikasi ini menggunakan sistem operasi Windows yang 64-bit gitu. Tadi ya bisa juga yang 32-bit, tapi saya sarankan pilihlah yang 32-bit saja gitu. Kalau PC Anda sudah mendukung yang 64-bit. Oh ya, pertanyaannya sebelum kita masuk ke berikutnya, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan Windows 7? Walaupun Windows 7 itu masih bisa kita gunakan sampai sekarang, tapi support dari Microsoft-nya kan sudah ditutup ya gitu. Jadi saya sarankan bagi Anda yang masih menggunakan Windows 7 atau bahkan mungkin XP, nah silakan Anda update dulu Windows-nya, paling tidak ke Windows 10, ke Windows 10, baru nanti silakan gunakan e-faktur ini gitu. Jadi kalau masih pakai yang XP, Vista atau 7 gitu ya, itu kan udah di istilahnya discontinue gitu. Nah, silakan kalau bisa di upgrade dulu ke Windows 10 gitu. Karena setahu saya upgrade-nya pun gratis ya kalau nggak salah gitu. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini ke folder ini, tinggal kita buka aja foldernya. Foldernya isinya kurang lebih seperti ini ya. Isi foldernya di situ ada Java, Derby dan segala macam. Nah, karena kita baru pertama kali memakainya, ini bedanya dengan kalau kita mau update, update dengan kita pertama kali pakai. Kalau kita update, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, yang kita update dari yang versi 3.0 ke versi 3.2, itu kita pindahkan dulu database yang lama ke database yang baru. Nah, berhubung kita mau registrasi pertama kali, kan otomatis belum punya database ya, gitu. Jadi ini asumsinya ini pertama kali kita pakai, berarti kan ini belum punya database. Nah, kalau belum punya database, maka langsung saja kita klik yang itext invoice ini, gitu. Jadi tidak perlu langkah-langkah yang buka database, kemudian klik itext update ini, itu langkah-langkah itu tidak perlu Anda lakukan. Jadi langsung aja kita klik yang di sini adalah itext invoice saja. Gitu. Itext invoice seperti ini kita jalankan. Yang exe ya, yang ekstensifikasinya itu adalah exe. Nah, kalau sudah kita buka,
tampilannya kurang lebih akan seperti ini kalau lancar ya. Nah, di sini akan kita diminta untuk memilih kira-kira kita pakai database yang mana, local database atau network database. Local database itu digunakan kalau misalkan perusahaan Anda hanya berdiri sendiri gitu, bukan cabang atau punya anak perusahaan, atau misalkan PPE-nya dipusatkan misalkan. Jadi kalau saya cuma punya satu perusahaan gitu misalkan, PKP aja ini gitu, maka silakan pilih yang local database. Tapi kalau misalkan Anda punya cabang, kemudian PPE-nya itu ada yang dipusatkan, ada yang tidak dipusatkan gitu, nah silakan pilih yang network database. Kita pakai cara sederhana dulu, berarti kita pilihnya yang local database aja. Kemudian kita pilih connect. Kemudian, nah di sini di setting aplikasi itu kalau Anda pakai proxy, silakan Anda atur dulu proxy-nya ya gitu. Jadi kalau saya pakai proxy nih gitu. Nah, silakan Anda atur dulu di setting aplikasi ini. Tapi kalau misalkan Anda pakai WiFi yang tidak perlu setting proxy, langsung aja kita pilih connect di sini. Berikutnya, nah pada saat register pertama kali pasti Anda akan diminta untuk input NPWP PKP ya, ini ya, bukan NPWP direktur. NPWP PKP, kemudian kita nanti akan masukkan sertifikat usernya atau sertifikat elektronik tadi, kemudian kita masukkan kode aktivasi. Nah, kita masukkan NPWP-nya di sini, kemudian kita pilih sertifikatnya dengan cara klik open di sini. Nah, tinggal kita cari aja sertifikat elektroniknya di mana, yang ekstensinya itu yang P12 ya, gitu. Jadi, pastikan di sini file of type-nya itu kita pilihnya yang P12 gitu. Jadi kadang kita nyarinya, loh kok nggak ada ya sertifikat saya gitu. Nah, pastikan di sini file yang ini, file of type ini kita sudah pilih yang P12 gitu. Otomatis nanti akan muncul. Dan saran saya atau tips dari saya, usahakan untuk sertifikat elektronik ini kita letakkan dalam satu folder dengan SPT kita, dengan e-faktur kita gitu. Kenapa? Karena nanti sewaktu-waktu misalkan kita mau pindahkan aplikasi ini ke laptop lain atau ke PC lain, itu tidak sampai tercecer seperti itu. Jadi sebaiknya disatuin aja ke dalam satu folder gitu. Nah, pada saat kita pilih P12, otomatis nanti akan muncul sertifikat elektroniknya dan kita tinggal masukkan passphrase-nya. Passphrase ini adalah yang tahu adalah wajib pajak sendiri, Anda sendiri yang tahu, dan ini sangat besar kecilnya huruf itu berpengaruh ya, sangat sensitif gitu. Jadi kalau pada saat itu Anda memasukkan huruf kapital semua, ya berarti passphrase-nya huruf kapital semua. Tapi kalau Anda masukkan itu besar kecil, berarti besar kecilnya berpengaruh gitu. Jadi pastikan, karena banyak juga langkah di sini salah nih. Kita salah memasukkan, oh harusnya huruf besar semua, oh ternyata ditulisnya huruf kecil gitu. Jadi pastikan passphrase ini jangan sampai salah gitu. Nah, pada saat kita sudah memasukkan passphrase, kita pilih OK di sini, kita klik OK. Berikutnya, tadi kan diminta untuk memasukkan kode aktivasi. Nah, kode aktivasi itu kita dapatkan di mana sih? Kita bisa dapatkan itu di aplikasi Innova tadi ya, atau ke situsnya Innova tadi, Innova atau e-faktur.pajak.go.id tadi, kita login. Nah, di situ di profil user di sini, di profil user kita bisa cek di sini ada kode aktivasi e-faktur desktop. Nah, inilah yang harus kita isi tadi. Jadi kita masukkan yang ini ya gitu. Jadi ini statusnya belum registrasi. Artinya apa? Kalau belum registrasi berarti kita baru pertama kali memakai e-faktur gitu. Kemudian kalau misalkan nanti ternyata sudah berhasil, otomatis nanti akan ada muncul per kapan kita registrasi pertama kali. Kemudian pertanyaannya, Pak, bisa nggak aplikasi ini saya pindahkan ke laptop yang lain? Bisa. Tapi dengan cara kode aktivasi ini harus kita reset terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya, bagaimana cara mereset kode aktivasi ini agar bisa dipindahkan ke laptop lain atau ke PC lain gitu. Tapi di sini karena ini baru pertama kali registrasi, maka asumsinya di sini kita input saja kode aktivasi ini, kita copy saja nanti ke halaman aplikasi e-faktur tadi gitu. Jadi kita masukkan ke sini tadi ya. Jadi kode aktivasi, jadi NPWP sertifikat usernya tadi, kode aktivasinya kita input ke sini yang dari ini tadi. Kode aktivasi e-faktur desktop ya, yang versi desktopnya gitu.
Nah, kita input di sini tampilannya kurang lebih seperti ini, kemudian tinggal kita klik register saja. Pada saat kita klik register di sini, oke. Nanti akan muncul kurang lebih notifikasi seperti ini. Kita diminta untuk menulis captcha-nya sesuai dengan yang ada di layar. Kemudian passwordnya adalah password Innova. Password yang ketika tadi kita buka situsnya e-faktur tadi, situs Innova tadi, gitu. Makanya yang harus kita ingat adalah pertama tadi ya, password Innova kita, passphrase kita, dan juga sertifikat elektroniknya, gitu. Karena itu kunciannya ada di 3 itu. Kalau kita salah satu tidak memiliki atau lupa, ya sudah, itu berarti kita mau nggak mau harus ulang lagi prosesnya, gitu. Anda harus meminta lagi sertifikat elektronik, Anda harus mereset lagi tadi kode aktivasi segala macamnya, gitu. Itu lumayan repot juga, gitu. Nah, kita klik password Innova kita, gitu. Kemudian kita submit di sini. Nah, kalau sudah berhasil, harusnya nanti Anda diminta untuk membuat register user. Nah, pada saat kita register user, nama usernya saya sarankan pakai yang standar aja ya, administrator atau admin gitu. Ini rekomendasi saya, ini bisa dipakai, bisa juga tidak gitu. Jadi boleh administrator atau admin atau apapun itu. Kemudian nama lengkapnya adalah nama penanda tanganan faktur gitu. Jadi bukan si adminnya, tapi si penandatanganan fakturnya. Siapa? Ya tadi ya, boleh direktur, boleh kepala bagian keuangan, boleh ya siapapun lah yang kira-kira bertanggung jawab untuk mengeluarkan faktur pajak ini. Kemudian silakan passwordnya itu disesuaikan aja. Kalau mau standar, boleh 123, 456, dan seterusnya. Gitu. Ini adalah password yang Anda harus tahu sendiri ya. Gitu. Jadi ini Anda harus create sendiri passwordnya. Ulangi dan kemudian silakan daftarkan user. Jadi password, kemudian ulangi passwordnya. Kemudian daftarkan user. Kalau berhasil, maka akan otomatis muncul register user sukses di sini. Nah, pada saat kita klik ini, oke, maka tinggal kita login lagi aja. Kita login lagi ya. Tadi ya, nama usernya apa? Tadi ya, misalkan rekomendasinya administrator. Kemudian passwordnya 123 gitu. Kalau lupa password gimana? Di sini ada lupa password di sini. Kita klik lupa password aja. Tapi tadi ya, tinggal kita masukkan aja nama username-nya. Misalkan tadi administrator, passwordnya apa? 123 gitu sebagai standarnya. Kemudian kita pilih login di sini. Nah, pada saat kita pilih login, harusnya kalau misalkan sudah prosesnya sudah benar, langkah-langkahnya itu sudah benar, koneksi internet Anda juga lancar, harusnya Anda sudah bisa menggunakan yang e-faktur versi 3.2 ini. Jadi di sini aplikasi versi terakhirnya adalah 3.2 gitu. Role-nya sebagai administrator. Nah, kemudian apakah ini sudah bisa kita pakai? Nah, sebelum kita bisa pakai aplikasi e-faktur ini, ada satu langkah lagi yang nanti harus kita lakukan, adalah install sertifikat elektronik tadi gitu. Jadi di samping Anda harus input tadi ya, input pertama kali pada saat registrasi, kita juga harus install lagi sertelnya tadi ke aplikasi e-faktur. Caranya gimana? Cukup mudah di sini. Anda tinggal ke menu referensi. Jadi yang di ujung itu kan ada menu referensi ya. Jadi ada sampingnya manajemen upload di sini. Jadi di menu referensi, kemudian kita pilih yang administrasi sertifikat di sini. Administrasi sertifikat kita pilih. Kita masukkan lagi sertifikat elektronik kita atau user kita ya tadi. Kita masukkan open. Kemudian pilih lagi sertifikat elektroniknya. Tadi kita masukkan passphrase-nya. Jangan lupa ya tadi ya P12 ini ya ekstensinya tadi. Kemudian kita pilih open gitu. Jadi kita pilih ini open, kemudian masukkan passphrase, kemudian kita pilih OK. Kalau berhasil, harusnya Anda sekarang sudah bisa menggunakan e-faktur yang 3.2 gitu. Gimana? Semoga video ini bisa memudahkan Anda, khususnya tadi ya, khususnya video ini digunakan atau dikhususkan bagi Anda yang baru pertama kali PKP setelah adanya versi yang 3.2 ini. Jadi Anda fresh, baru pertama kali registrasi, bukan istilahnya update dari yang versi yang lama gitu. Kalau versi yang lama Anda bisa temukan di
videonya di atas ini gitu. Selamat mencoba, dan untuk bagaimana cara pengisian e-fakturnya, kemudian seperti apa pembuatan e-faktur segala macamnya, itu sudah ada di video saya di playlist saya tentang e-faktur. Nanti akan saya update lagi karena di sini nanti kedepannya mulai 1 April ini kan faktur itu PPN-nya sekarang sudah berubah menjadi 11% ya gitu. Untuk transaksi setelah 1 April. Tapi kalau transaksinya sebelum 1 April kita masih bisa menggunakan yang PPN yang 10% gitu. Jadi batasnya itu ada di 1 April. Kalau tanggal fakturnya itu sebelum 1 April kita bisa pakai yang 10%. Sementara kalau yang tanggal fakturnya itu setelah 1 April kita menggunakan yang 11% gitu. Tapi aplikasinya tetap harus yang 3.2 ini. Tidak bisa lagi pakai yang versi yang lama. Oke, barangkali itu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda yang mungkin masih bingung sebagai PKP yang baru ya, mungkin baru mau buat faktur segala macamnya. Semoga video ini berguna bagi Anda. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, like, subscribe channel ini apabila berguna bagi Anda. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.